Hai guys, welcome to my first video. Jadi, kenalkan, nama gue Steven. Gue pengen coba bikin video sharing-sharing ke teman-teman kalian semua tentang gimana pengalaman naik Disney Cruise atau kapal yang lagi gue naikin ini namanya adalah Disney Wonder. Mungkin banyak yang penasaran tentang biaya, isinya seperti apa, kapalnya kayak gimana, entertainmentnya seperti apa. Semua pengen coba gue share dalam video ini, dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang nextnya mau naik Disney Cruise, baik itu Disney Wonder atau nanti ada Disney Cruise lainnya. Oke, so stay tune. Oke, pertama, Disney Cruise itu sebenarnya kapan sih adanya? Disney Cruise itu sebenarnya per tahun 2023 kemarin, lebih tepat dari Oktober kalau nggak salah, itu mulai pertama kali ada di Australia. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Jadi sebenarnya tahun 2023 Oktober atau November itu mereka pertama kali jalan dari Australia. Nah, kita Indonesia, waktu itu gue ngeliat ya paling deket sebenarnya kalau mau cobain Disney Cruise ya ke Australia. Otherwise kita harus ke US buat ngerasain Disney Cruise. Jadi gue sama istri cobain, mumpung anak udah umur 4, yaudah deh kita coba bawa gitu, karena anak juga udah mulai mengerti kan apa itu princess dan lain sebagainya macamnya. So kita decide, sebenarnya kita udah beli dari kapan? Kita beli dari November 2022. Jadi bisa dibilang setahun sebelumnya kita udah beli. Nah, selanjutnya banyak banget yang nanya masalah harganya berapa. Oke, kalau harga gue susah bilangnya. Kenapa? Karena Connect Cruise itu harganya itu tergantung tipe kamar apa yang kalian pilih dan berapa jumlah orangnya gitu, dan berapa hari kalian perginya. Jadi kayak Disney Cruise ini, kalau kalian lihat dari websitenya itu ada jadwal jalan berbeda-beda. Karena mostly port dari yang gue ambil dari Sydney, ada yang Sydney to Sydney, ada yang 2 malam, ada yang 3 malam, ada yang Sydney to Melbourne. Yang lebih tepatnya yang gue ambil ini adalah 4 hari 3 malam untuk Sydney ke Melbourne. Jadi berangkat dari Sydney, gue akan nanti keluar dari Melbourne gitu. Ada juga yang kayaknya di kota-kota lain di Sydney dan sebagainya macamnya. Ada yang cuma semalam kalau nggak salah dan sebagainya macamnya. Jadi harganya itu tergantung berapa lama kalian mau di cruise-nya. Terus selanjutnya adalah jumlah orangnya berapa. Harga 2 orang, harga 3 orang, 2 orang dewasa plus 1 anak kayak gue itu berbeda sama misalkan 3 adult atau misalkan 4 adult atau 2 adult sama 2 anak, walaupun di kamar yang sama. Jadi beda-beda. Nah, jadi cuman untuk bayangan aja, karena gue perginya itu adalah 4 hari dan 3 malam. Gue berdua sama istri dengan 1 anak atau 2 adult 1 child. Dan kalau kalian bisa lihat, kamar yang gue pilih itu adalah kamar yang cuman tipe apa dia bilangnya, kaca aja nih, bukan yang tipe balkon. Karena kalau tipe balkon pasti harganya akan lebih atas lagi. Nah, gue itu bayar 3.000 USD. Oke, semua dalam USD di sini. Jadi depends on rate ketika kalian beli ya. Gitu. Jadi rada susah nih gue bilangin harga berapa rupiah. Gitu. Nah, terus selanjutnya harga anak pasti lebih murah. Gitu. Jadi untuk bayangan-bayangan aja, kalau kita ngomong conversion rate-nya misalkan 15.500 berarti dengan 3.000 USD kurang lebih 46 jutaan. Kurang lebih. Atau kalian bisa kalkulasi sendiri, kurang lebih gitu ya. Nah, ngomongin USD, di semua dalam kapal ini, walaupun berangkat dari Australia, kita nggak bayar dalam Australian dollars. Kita bayarnya semua dalam USD dollars. Gitu. Nah, tapi ngomongin harga, pas gue cek awal-awal, itu kalian bisa DP dulu kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah DP kayak 10 atau 20% kalau gue nggak salah, and that's refundable. Itu gue nggak tahu ya, kalau sekarang kalian cek itu masih bisa refundable apa enggak gitu. Nah, jadi buat kalian yang mau tahu harganya berapa, kalian bisa cek langsung ke website Disney Cruise Line. Kalian bisa coba coba aja capacity berapa, jumlah orangnya berapa, coba-coba dulu sampai halaman terakhir mau bayar gitu. Kalian bisa tahu jadi estimasinya berapa. Kalau kalian mau beli 2 malam berapa, mau 3 malam berapa, dan lain sebagainya macamnya. Nah, gue baru hari pertama di sini karena baru jalan. Kalau lihat di
Nggak kelihatan kali ya, coba gue buka dikit. Nah ini tuh kita baru bener-bener jalan basically. Di sini karena masih summer, kita jalan jam 6 kurang lebih, tadi 6 sore, itu masih terang banget gitu. Nah tadi ngobrol ketika lagi drill, kebetulan ketemu kru orang Indonesia juga, yang dia bilang memang sebenarnya di sini tuh kapalnya itu sebenarnya yang Disney Wonder nggak terlalu besar, 2.600 kurang lebih kapasitasnya. Hari ini yang kita jalan nggak terlalu full, walaupun sebenarnya di Australia itu dari November sampai Desember gitu, itu lagi school holiday. Jadi nah kalian mau booking sebenarnya kalian harus tahu di sini bukan karena summer. Ternyata ketika gue book, gue berpikir Australia di Desember itu karena summer, oh ada Disney Cruise. Ternyata apparently nggak juga. Memang pertama summer, kedua ternyata di sini lagi summer holiday, lagi school holiday. Jadi ya memang banyak banget di sini juga ketemu banyak banget orang-orang yang memang local people yang even datang dari Perth, Melbourne dan lain sebagainya macamnya. Mereka kesini ke Sydney ya cuman buat ngambil Disney Cruise gitu. Jadi ya hopefully kalau kalian apa namanya lebih cepat kalian booking ya lebih cepat kalian dapat gitu. Terus kapasitasnya karena kapal yang terlalu besar, yang Disney Wonder ini cuma sekitar 2.600 tadi gue bilang 2.600 orang. Jadi sebenarnya bukan kapal yang besar banget ya. Kalau dibilang dari deck juga mungkin cuma 9 deck, 10 deck. 9 dan 10 itu kolam berenang dan upper deck lagi. Jadi sebenarnya bukan yang cruise besar yang kayak mungkin dari Singapura kayak Spectrum of the Sea dan lain sebagainya macamnya gitu. Again, ini masih hari pertama, kita baru aja jalan. Tadi kita masuk jam 2, terus sekarang udah baru jam 6 baru jalan. Udah dapat apa aja sih sebenarnya? Karena di Disney Cruise ya, kita bisa imagine everything is about Disney, semua tentang Disney. Kita udah meet up sama beberapa karakter. Tadi ada anak gue Elsie, seneng banget udah ketemu sama Belle, udah foto sama Belle, udah ketemu Rapunzel, ada Goofy tadi kita belum sempat foto sama, ada Mickey, Pluto kita udah lihat cuma kita belum ketemu. Terus ada Captain Hook, kita juga ketemu foto. Ada banyak karakter di sini. Ada semua itu ada schedule-nya. Jadi ada schedule kita bisa foto, ada karakter ketemuan sama siapa, jam berapa, itu kita harus standby. Nah, ngantrinya lumayan lama. Tadi udah dijelasin sama petugasnya. Mereka itu buka queue-nya atau antriannya itu selama 10 menit. Jadi antrian tuh dibuka selama 10 menit. Habis itu antrian ditutup. Oke, jadi bukan karakternya nunggu selama 10 menit, bukan. Antriannya akan dibuka selama 10 menit. Jadi kita harus datang on time atau range within dari mereka mulai sampai 10 menit. Setelah itu antrian akan di close dan kita nggak bisa foto. Atau mungkin kita harus nunggu next karakternya itu muncul di lain schedule. For example, tadi kita udah ngeliat Mickey, tapi kita belum sempat foto. Karena pas gue mau ngantri, pas banget di 2 orang depan gue itu dibilang ini last queue. Udah nggak bisa lagi kalau mau nanti malam gitu. Jadi ya kita harus nunggu untuk yang ketika Mickey keluar lagi kedua kalinya gitu. Sekilas mengenai kamar. Tadi kan gue jelasin kamar yang gue ambil ini kan kamar jendela. Gede apa kecil sih? Atau kenapa gue ambil kamar ini? Sebenarnya karena pertama gue udah pernah coba cruise dan coba balkon. Jadi kita ngeliat dan most of the time kita tuh nggak di kamar gitu. Jadi waktu itu gue berpikir kayak ya udah deh, kali ini beli yang jendelanya cukup. Karena anyway juga kita bakal keluar dari kamar, kita full join the entertainment. That's the reason. Tapi buat kalian yang mungkin mau coba another experience, nggak masalah juga kalau kalian ngambil yang balkon gitu. It's bebas lah preferensi kalian semua gitu. Tapi kalau untuk kamar yang jendela ini sih cukup proper, lumayan gede. Kita bertiga, sofa gue yang di situ bakal jadi sofa bed buat tidur. Jadi sebenarnya very proper sih. Kalau kalian booking, kalau nggak salah tuh kalian bisa satu kamar bisa berempat. Jadi kalau berempat di atas ini tuh bakal keluar, biasanya ada keluar ranjang yang bisa mereka malam akan di make up lah kamarnya. Jadi ketika mau tidur mereka udah siapin kayak 2 ranjang, kayak di sini kayak
apa namanya, bunk bed gitu deh modelnya gitu. Jadi again, preferensi buat kalian yang mau ngambil tipe kamar apa yang bagus, apa namanya, ya preferensi. Atau kalian mungkin yang misalkan mau yang nggak ada jendela nggak masalah, itu juga terserah kalian gitu. Nah, inside kamarnya sendiri menurut gue cukup luas, again cukup luas. Dan again, karena ini Disney Cruise, gue cukup miss semua perintilan detailnya tuh semua Disney. Anduk tuh ada lambang Disney, sabun Disney. Jadi ya apa namanya, again very good, very nice. Kalau anak-anak yang suka Disney, apalagi princess lah, mungkin Frozen, Elsa, Anna dan lain sebagainya macam ya, they definitely like it so much gitu. Dia bener-bener kayak heavennya buat mereka lah gitu. Oke, kemarin malam habis makan malam kita ada dinner. Yang gue sadarin di sini dinernya itu beda-beda tempatnya. Jadi hari kemarin gue ada dinner di restoran namanya Tritons. Hari kedua akan pindah, hari ketiga akan pindah, dan itu akan beda tiap harinya. Nah, jadi kalau di sini tuh itu satu yang gue realize. Kedua, acaranya tuh sampai malam. Jadi kita baru ada bilangnya selling party itu jam sekitar 10:30 malam. Dan itu seru banget sih. Semua karakter keluar, bisa dibilang dari Mickey, Minnie, Goofy, Pluto, Donald Duck, itu semua keluar dan kita semua party bareng-bareng malam-malam. Penanda kalau kita semua udah selling. Nah, itu seru banget. Anak-anak juga very happy, dia all dance bareng-bareng semuanya. Really good sih untuk first day. Nah, hari kedua di sini tuh kita dapatnya tuh Captain Marvel. Bisa dibilang harinya semua temanya Marvel. Jadi dari sore ke malam itu banyak banget karakter Marvel itu keluar di sini. Dan malamnya itu juga kita nonton acara Marvel show lah ya bilangnya gitu. Jadi live show semua tentang Marvel, ada ceritanya, ada live action, efek dan lain sebagainya macamnya, which is yang bagus banget sih kalau gue bilang. Dan itu seru sih di hari kedua. Witness today from PIM Technologies, my friends and colleagues Hope Van Dyne and Scott. Witness today from PIM Technologies, my friends and colleagues Hope Van Dyne have been patiently waiting for this moment. Got something you want to tell us, Scott? Di hari kedua juga, karena tadi kan dibilang kalau kita makan tuh tiap hari beda-beda. Nah, kebetulan gue dapet makannya itu namanya Animator's Plate. Nah, di sini tuh mungkin yang pada bilang ditunggu-tunggu lah kalau dinner, nama itu Animator's Plate. Jadi restorannya ini seperti yang kalian bisa lihat, itu banyak TV, dan kita ketika masuk kita disuruh gambar meja, dan gambar kita tuh nantinya akan ada dimunculin di TV. Nah, jadi langsung hidup di situ, bakal apa namanya, ada performance atau show-nya dari Mickey Mouse. Nah, ini yang menurut gua sih keren banget sih ini gitu, untuk efek dan lain sebagainya macamnya. Dan makanannya juga enak banget di Animator's Plate ini. Jadi happy banget sih di sini. Anak-anak juga karena ada show dari Mickey Mouse dengan gambar-gambar yang muncul di TV, jadinya mereka fully entertain juga sih gitu. Oke, hari ketiga di cruise. Hari ini ada acara apa aja? Hari ini tadi, sekarang sih baru jam 3:30 ya. Dari pagi sih breakfast kayak biasa. Breakfast semuanya enak di sini. Terus tadi ada kayak karakter party. Jadi semua Mickey, Minnie, Goofy, Donald, Pluto semua keluar. Semuanya party, semua di main deck. Itu bagus banget dan seru banget.
itu gimana bilangnya ya, mungkin bisa dibilang kayak puncak acaranya, semua karakter keluar, anak-anak happy banget semuanya, dan bagus banget.